Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Safaruddin Syamsul, NIM 2024 02042 dari kelas Ekonomi Pembangunan 1B. Saya akan membacakan hasil rangkuman saya. Yang pertama, landasan dan tujuan Pancasila, dan yang kedua, Pancasila sebagai filsafat, yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika, dan yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional, yang kelima, perjuangan bangsa Indonesia dalam konteks sejarah, dan yang keenam, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan mengenai landasan dan tujuan Pancasila. Yang pertama, landasan filosofis. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Sebagai landasan filosofis, Pancasila menjadi pedoman untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan historis. Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang telah ada sejak lama. Perumusan Pancasila dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pancasila mengakomodasikan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan di Indonesia, sehingga dapat mempersatukan bangsa dalam kehidupan yang harmonis. Dan adapun yang keempat, landasan yuridis. Pancasila menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara meliputi sistem pemerintahan, hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pancasila bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang beragam dalam kesatuan yang kokoh dan harmonis. Yang ketiga, menjadi pedoman kehidupan berbangsa. Pancasila memberikan arahan tentang bagaimana rakyat Indonesia seharusnya bersikap, berperilaku, dan menjalankan kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Pancasila bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap warga negara mendapat hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kelima, menjadi ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila bercita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan landasan dan tujuan tersebut, Pancasila menjadi pijakan kokoh bagi bangsa Indonesia menjaga kedaulatan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berpikir. Sebagai filsafat, Pancasila menggambarkan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Penjelasan Pancasila sebagai filsafat. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arahan moral dan etika dalam menjalani kehidupan baik individu maupun kolektif yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung 5 sila yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila ini membentuk landasan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan. Yang ketiga, bersifat fundamental. Pancasila menjadi prinsip dasar yang tidak hanya berlaku untuk masa kini tetapi juga untuk masa depan bangsa karena nilai-nilai bersifat universal dan abadi. Yang keempat, sebagai kerangka berpikir, Pancasila memberikan cara pandang dalam menghadapi tentang dan masalah baik
di tingkat nasional maupun global, dengan tetapi berpijak pada kepribadian bangsa. Yang kelima, mengandung nilai-nilai filosofis. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai filsafat yang mendalam. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung nilai-nilai spiritual. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung martabat kemanusiaan dan menghormati hak asasi. Persatuan Indonesia mengutamakan kebersamaan dan kesatuan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menekankan musyawarah dan demokrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai filsafat, Pancasila menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan yang berkeadilan, harmonis, dan bermartabat bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu, masyarakat, dan penyelenggara negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila menjadi acuan untuk menentukan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, serta adil atau tidak dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, etika ketuhanan. Sila pertama, mengajarkan moralitas yang berlandas nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendorong sikap toleransi, penghormatan terhadap keyakinan orang lain, dan menjauhi sikap fanatisme. Yang kedua, etika kemanusiaan. Sila kedua, menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu, mendorong sikap adil, beradab, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia. Yang ketiga, persatuan. Sila ketiga, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan berbangsa, mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, etika kerakyatan. Sila yang keempat, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, mendorong sikap kebijaksanaan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, etika keadilan sosial. Sila kelima, mengajarkan pentingnya berbagai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menghindari perilaku yang eksploitatif dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Fungsi Pancasila sebagai sistem etika membentuk karakter bangsa, membimbing masyarakat Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjadi tolok ukur moral, memberikan pedoman dalam menilai tindakan atau kebijakan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai etis bangsa, mengatasi konflik nilai, menjadi panduan dalam penyelenggaraan konflik dengan pendekatan yang berlandaskan moral dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menciptakan tentang tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan harmonis. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional berarti Pancasila menjadi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi untuk mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Penjelasan Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, sebagai landasan hidup berbangsa. Pancasila menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis, menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Yang kedua, mengandung cita-cita bersama. Pancasila mencerminkan tujuan bersama bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang ketiga, mengintegrasikan keragaman. Sebagai ideologi nasional Pancasila menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia melalui prinsip persatuan dan toleransi.
Yang keempat, bersifat dinamis dan fleksibel. Pancasila mampu mengadaptasi perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mendorong inovasi dan kemajuan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Yang kelima, menjadi identitas bangsa. Pancasila mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional: pemersatu bangsa, mengintegrasikan masyarakat yang multikultural dalam satu kesatuan yang harmonis, pedoman dalam kehidupan bernegara, memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat, penguat karakter bangsa, membentuk identitas bangsa yang kokoh berdasarkan nilai-nilai luhur. Pancasila menyaring pengaruh asing menjadi filter tahap terhadap ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan perannya sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga cita-citanya yang terus diperjuangkan untuk membangun bangsa yang maju, damai, dan berkeadilan. Yang kelima, perjuangan bangsa Indonesia dalam konteks sejarah. Perjuangan bangsa Indonesia dalam konteks sejarah adalah sebuah proses panjang yang melibatkan berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan upaya untuk mencapai kemerdekaan serta membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Berikut adalah rangkuman perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, perlawanan pada masa penjajahan, masa kolonial Belanda. Sejak kedatangan VOC pada abad ke-17, bangsa Indonesia menghadapi berbagai bentuk penindasan dengan eksploitasi. Perlawanan dilakukan baik secara lokal maupun regional, seperti perlawanan Sultan Agung dari Mataram, perlawanan Diponegoro dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830, perlawanan rakyat Aceh dalam Perang Aceh 1873 dan 1904, perlawanan Bali, Maluku, dan berbagai daerah lainnya. Masa kolonial Jepang 1942 sampai 1945, penjajahan Jepang membawa penderitaan baru seperti kerja paksa, Romusa, namun juga membuka ruang kesadaran nasional melalui pendidikan dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Yang kedua, munculnya kesadaran nasional. Awal abad ke-20 menjadi tonggak penting dengan munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo 1908, organisasi pelapor yang menandai kebangkitan nasional. Sekret Islam berfokus pada perjuangan ekonomi dan sosial. Peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda menunjukkan tekad persatuan bangsa dengan semboyan satu nusa satu bangsa. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia II. Proklamasi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang melawan penjajahan. Yang keempat, perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang berusaha merebut kembali kekuasaannya. Perlawanan terjadi dalam berbagai bentuk seperti diplomasi melalui perundingan Linggarjati, Renville, dan Roem-Royen. Perang fisik termasuk pertempuran Surabaya 1945, serangan umum pertama Maret 1949. Kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui secara de facto dan de jure pada 27 Desember 1949. Setelah konferensi Meja Bundar. Yang kelima, masa pembangunan dan tantangan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan besar seperti upaya menyatukan wilayah yang luas dan beragam, konflik internal seperti pemberontakan PKI, PRRI, Permesta, dan DITII. Perjuangan merebut kembali Irian Barat Papua dari Belanda. Era pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.
di Indonesia bahwa berbagai pemerintah Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Yang keenam, era Reformasi. Tahun 1998 gerakan reformasi menggulingkan Orde Baru menandai transisi menuju demokrasi. Perjuangan berlanjut dalam bentuk pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan penguatan ekonomi nasional. Adapun yang terakhir, yang keenam adalah sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila, rangkaian peristiwa penting yang melibatkan diskusi dan perumusan nilai-nilai dasar untuk menjadi dasar negara Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Setelah penduduk Jepang pada tahun 1942, rakyat Indonesia semakin bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugas BPUPKI adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas rancangan dasar negara. Berbagai tokoh mengemukakan ide mereka. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Pidatonya yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Menurut Yamin, kelima dasar ini telah ada dalam budaya Indonesia pada tahun 1945, 13 Mei. Ir Soekarno 1 Juni 1945, pidatonya Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Ia mengusulkan 5 prinsip. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno pada 1 Juni ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang ketiga itu Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni untuk menyempurnakan rancangan dasar negara. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang berisi 5 prinsip Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-meluknya. Perubahan Piagam Jakarta 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus, muncul keberatan dari perwakilan Indonesia Timur terhadap frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya untuk menjaga persatuan bangsa. Frasa tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disetujui oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, 18 Agustus. Yang kelima, pengesahan Pancasila. Pada tahun 1945, 8 Agustus, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Makna Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang meliputi: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati keberagaman agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mementingkan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya menegakkan demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat. Untuk kesimpulan materi 6 ini, Pancasila lahir dari semangat persatuan dan kompromi para tokoh bangsa. Proses panjang perumusan Pancasila menunjukkan upaya bersama untuk menciptakan dasar negara yang inklusif, mencerminkan keanekaragaman Indonesia dan menjadi pedoman dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil rangkuman saya untuk materi
yang pertama sampai akhir. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.